Ya, Mbak Betty masuk psikologi. Ya, oke ya, Mas Yusuf. Ya, oke, itu yang tadi tentang yang teori yang disampaikan oleh Maslow. Nah, selanjutnya itu ada teori motivasi pemeliharaan dari Herzberg. Pada umumnya, para karyawan baru cenderung memusatkan perhatiannya pada pemuasan tingkat kebutuhan lebih rendah dalam pekerjaan pertama mereka, terutama keamanan. Nah, tetapi setelah hal itu terpuaskan, mereka akan berusaha untuk memenuhi tingkatan-tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan inisiasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Beberapa percobaan penelitian yang berkaitan dengan motivasi itu telah dilakukan untuk memperagakan pentingnya tingkat kebutuhan yang lebih tinggi tersebut sebagai motivasi. Salah satu diantaranya itu ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Friedrich Herzberg. Dalam itu beliau punya kelompok riset yang namanya Psychological Service Pittsburgh. Nah, itu nanti saya punya artikelnya. Kalau misalnya ada yang mau, boleh Pak, saya butuh ini ya, monggo silakan. Kalau misalnya mau nulis tentang teori motivasi, ada beberapa teori yang bisa kita share. Nah, itu yang tadi yang berkaitan dengan teori motivasi Herzberg. Nah, dalam tadi kan cerita tentang penelitian ya. Jadi penelitiannya itu Herzberg itu melakukan wawancara terlebih dahulu. Jadi di situ ada beberapa insinyur dan akuntan. Akuntan itu ya orang profesi akuntansi itu melakukan. Jadi dia melakukan survei. Nah, dia wawancara. Dia melakukan wawancara dengan insinyur dan akuntan, dan kemudian Herzberg tadi itu dia tidak sendiri. Biasanya kalau dalam bikin penelitian besar mereka melakukannya dengan tim. Itu menemukan dua kelompok faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi. Jadi faktor-faktor penyebab kepuasan kerja atau job satisfaction itu mempunyai pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, dan faktor penyebab ketidakpuasan kerja atau job dissatisfaction itu mempunyai pengaruh negatif. Jadi menurut temuannya di sini para peneliti itu membedakan antara yang disebut dengan motivators atau pemuas dan faktor-faktor pemeliharaan. Seperti yang tadi yang sudah disebut oleh teman kita di awal, yaitu hygienic factor atau dissatisfier. Nah, motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja. Nah, faktor-faktor pemeliharaan mencegah merosotnya semangat kerja atau efisiensi, dan meskipun faktor-faktor ini tidak dapat memotivasi, tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja atau menurunkan produktivitas. Nah, perbaikan terhadap faktor-faktor pemeliharaan akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan kerja, tetapi tidak dapat digunakan sebagai sumber kepuasan kerja. Nah, faktor-faktor ini dapat diperbandingkan dengan pasta gigi. Penyikat gigi secara teratur tidak akan memperbaikinya, tetapi hal itu akan membantu pencegahan kerusakan yang lebih lanjut. Jadi, ya silakan Mbak Furaida. Kalau saya ambil contoh tadi pasta gigi. Pasta gigi itu kan, kalau nggak tahu pasta gigi apa ya biasanya, itu ya kayak seperti merek odol lah ya. Apa namanya? Itu kan dia tidak, kita nyikat teratur itu kan itu bukan memperbaiki gigi yang rusak, pasta gigi itu. Jadi pasta gigi itu membantu untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut, ya, merawat. Tuh, betul. Teori motivasi atau teori motivasi higienis atau teori dua faktor sebenarnya paralel dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, motivator berhubungan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan, dan faktor-faktor pemelihara berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan lebih rendah, terutama kebutuhan rasa aman. Jadi, penelitian yang dilakukan Herzberg dan tim-timnya itu bahwa manajer itu
perlu memahami faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memotivasi para karyawan. Nah, faktor-faktor pemeliharaan sebagai faktor negatif dapat mengurangi dan menghilangkan ketidakpuasan kerja dan menghindarkan masalah, tetapi tidak akan dapat digunakan untuk memotivasi bawahannya. Hanya faktor-faktor positiflah atau motivator yang dapat memotivasi para karyawan untuk melaksanakan keinginan para manajer. Teman-teman yang ada di ruangan ini suka tidak suka sedang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin. Salah satu yang disebut pemimpin yaitu manajer. Manajer itu ada tingkatannya. Nah, nanti teman-teman akan bersentuhan dengan itu. Paling tidak, kalau bicara tentang beberapa teori, nah, kita sudah bahas pada malam hari ini. Nah, Pak, itu ada McClellan. Nah, McClellan itu juga menemukan bahwa kebutuhan prestasi tersebut dapat dikembangkan pada orang dewasa. Nah, orang-orang yang berorientasi prestasi mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikembangkan. Salah satunya yaitu menyukai pengambilan risiko yang layak sebagai fungsi keterampilan, bukan kesempatan, menyukai suatu tantangan, dan menginginkan tanggung jawab pribadi bagi hasil-hasil yang dicapainya. Nah, selanjutnya mempunyai kecenderungan untuk menetapkan tujuan-tujuan prestasi yang layak dan menghadapi risiko yang sudah diperhitungkan. Nah, selanjutnya itu ada mempunyai kebutuhan yang kuat untuk umpan balik tentang apa yang telah dikerjakannya. Mempunyai keterampilan dalam perencanaan jangka panjang dan memiliki kemampuan-kemampuan organisasi. Melalui program-program pengembangan manajemen, para manajer itu dapat mendasarkan pada teori-teori prestasi dari McClellan ya. Ini untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan. Karena motivasi berprestasi dapat diajarkan melalui berbagai bentuk latihan. Nah, nanti itu akan dijelaskan lagi pada fase penjelasan selanjutnya yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah kita bahas di awal. Nah, ada beberapa teori-teori proses, salah satunya teori pengharapan, terus yang lain teori Porter Lower dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan di ini. Nah, yang paling sering kita ketemui itu adalah teori keadilan. Jadi teori keadilan itu masuk dalam motivasi. Jadi teori keadilan dan ketidakadilan di sini mengemukakan bahwa orang akan selalu cenderung membandingkan antara masukan-masukan yang mereka berikan kepada pekerjaannya dalam bentuk pendidikan, pengalaman, latihan, dan usaha dengan hasil-hasil atau penghargaan ya yang mereka terima. Seperti juga mereka membandingkan balas jasa yang diterima karyawan lain dengan yang diterima dirinya untuk pekerjaan yang sama. Jadi kalau dalam teori dalam teori keadilan ini itu biasanya disimpulkan dengan ini loh. Teman-teman ada nggak yang pernah lihat kalau ini itu loh Dewi Keadilan itu megang kayak seperti timbangan itu loh. Pernah? Ada yang pernah atau ada yang belum? Pak, saya belum pernah yang ngeliat yang kayak gitu ya. Oh, pernah. Mbak Lina pernah. Yang lainnya pernah apa belum? Kalau belum pernah, harusnya saya gambarkan di sini. Di film, ya. Biasanya kan kalau sebentar ya, saya ini ada. Ya. Ya. But I'm sorry, every day we Muslim, so we going to pray together. So it's okay. You don't. Yeah. Okay. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. You continue, right? Okay. Yeah. I'm sorry. I'm teaching. Thank you for the decision. I'm close. Okay. I'm close. Okay. Ya, saya minta maaf ada gangguan.